Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh wa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karam lam yahtarim qattu ta'a mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zaman minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadat jismil asani bi qalbihi ka'amamin tun sabatat wa la yura aslun qaribin fi alani wa qalbu lam wal ainu qad na'asat wa la yura zillu fi syamsi dhufa tidfahu qad anbata qauman idha jalasu minal wiladati sibya zabi muhtatani hazil asa'id fafazha takun aminan min syarri narin wa min mihanin maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawli bina awalimu fatahmi Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal asa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa tilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahabati ajma'in wa la tabi'ina wa la tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Musa bin Tahir bin Hashim Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa usulihi wa furu'ihi wa min jami'i silsilatihi wallahu a'lam bi asma'ihi wa amkinatihi bi anna Allah ta'ala yufaqqihuna fid din wa yarzuqana kamal ikhlasi wal yaqin wa la niyatil futuh wa rusul wa muhu wa salah jasadi wa ruh wa taubatin nasuh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Al-Mudatsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi kitab Sulamut Taufik, halaman berapa, Ji? 13, baris pertama dari bawah, faslu wa yang 20. Halaman 13 paling akhir.
yaitu pada tempat baca faslun wayan kudul wudu ma kharaja minas sabilain ilal maniyah. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini pasal baru menerangkan tentang wayan kudul wudu'a, dan pembatalan daripada wudu. Apa yang membatalkan wudu? Ma kharaja minas sabilaini ilal maniyah. Yang pertama, apa yang keluar dari dua jalan, maksudnya kubur dan dubur. Jadi bahasa sopan, keluar dari dua jalan. Minas sabilain, kubur dan dubur, ilal maniyah, kecuali air mani. Kecuali air mani. Wa masu qubulil adami, yang kedua yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan depan manusia. Au khalqati duburi, atau kemaluan belakang duburnya, lingkaran halqah. Bibatnil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Bila hailin, tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Walam subasyaratil ajnabiyati ma'akibarin, dan yang ketiga batal wudu, menyentuh kulit lawan jenis beserta sudah dewasa. Yang keempat batalnya wudu, wa zawalul aqli, hilangnya akal. La naumu qaidin, yang tidak tidur. Qaidin, yang duduk. Umakinin ada tahu, yang menetap pada tempat duduknya. Pada tempat duduknya. Lanjutnya, faslun, ini judul baru lagi. Nanti kalau nggak cukup ya bisa di minggu depan. Kita bacanya dulu. Yajibul istinja'u, wajib istinja alias cebok. Min kulli ratbin, dari segala yang basah. Kharijin, yang keluar. Minas sabilain, dari dua jalan, maksudnya kubur dan dubur. Ghairal mani, selain air mani. Bil ma'i, dengan air. Ila an yat'urul mahya, sampai kepada bersihnya itu tempat. Atau yang sahatu, misalnya si masahatin, atau dengan mengusap 3 basuhan. Aksaro, atau lebih. An yanqal mahallu, sama sampai bersih tempatnya. Wa in baqiya, dan jika masih tersisa al asaru, bekasnya najis, biqaliin, dengan yang kering,
maksudnya yang apa kasar, qahirin yang suci, jamidin yang kering, ghairu muhtaramin yang bukan dihormati, min ghairi intiqalin, dan bukan berpindah itu najis, wa qabla jafafin dan sebelum kering, nah sampai situ. Jadi ini kita sekarang masuk sudah bab toharo, yaitu syarat sholat adalah bersuci dari hadas kecil. Apa katanya, ini batal wudhu menurut versi mazhab Imam Syafi'i. Karena kalau kita bicara mazhab yang lain tentu berbeda. Nanti kita coba perbandingan sedikit supaya nggak kaget nanti. Apa katanya, wayat wudu wudu, batalnya wudu ma kharaja min asabilain, apa yang keluar dari dua jalan menurut mazhab Imam Syafi'i, baik dari kubul maupun dari dubur, yang keluar batal. Nah, baik yang cair maupun yang padat. Kita kalau mazhab lain yang keluar cair padat enggak, misal ada manusia keluar batu koral, begitu BAB yang keluarnya semen, yang keluarnya paku misal, maka menurut sebagian ulama enggak, karena laisa minal mutanajis atau dibenarnya kering. Sampai segitunya para ulama. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i mutlaqan, pokoknya yang keluar dari apa, dua jalan, kencing, yang keluarnya misalnya paku, misal, tetap Imam Syafi'i bilang mau basah, mau kering, mau najis, mau wangi, mau bau, apalagi mau benda padat, benda cair, apa, batal. Yang keluar dari dua jalan, kecuali air mani. Kalau air mani tidak membatalkan wudhu, keluar air mani tidak membatalkan, tapi wajib mandi. Tapi nggak batal wudhu. Sebab kenapa? Air mani berasal dari saripati makanan. Bingung, jangan tanya gimana bisa begitu. Nah itulah fikih, ranah fikih begitu. Tapi ya kita bersyukur kepada para sahabat, dengan jalur dia itu bisa jadi tahu gitu loh. Nanti air mani, kenapa? Karena air mani tidak najis, beda dengan yang lain najis. Kenapa air mani tidak najis? Mau tahu? Nah ini saya bilang kita mesti terima kasih kepada siapa? Sahabat atau sahabiah. Gara-gara ini nih haji dan ibu. Jadi ini namanya isyaratut dalalah, ya, petunjuk dalil dalam usul fikih. Suatu hari ada seorang perempuan, umur teman mainnya Aisyah lah gitu ya. Kalau sekarang yang mungkin umur ya masa-masa puber lah, 15-16 tahun gitu. Teman-teman main-main sebaya gitu. Apa? Dia kebingungan mengenai hukum apa? Air mandi daripada suaminya. Mau ngomong sama Nabi malu. Ya kayak kalau ibu-ibu nanya sama Ustadz kan masalah pribadi kayaknya, iya enggak? Itu nggak Pak? Jadi misalnya Ustadz, kalau berhubungan yang bagus kayak apa, kan malu ya gitu. Jadi dia mungkin ya karena syariat dia ngomong lah, ketemu sama itu Nabi, yang dicari bukan siapa Nabi, ketemunya sama siapa? Aisyah. Padahal di situ ada Nabi. Waalaikumsalam. Wahai Nabi, Aisyah ada tidak? Oh, Aisyah saya nanya dong. Nanya apa? Air mani najis nggak sih? Apa jawaban Aisyah? Bahwa ada, aku pun nama Nabi, bahwasanya aku ada bersama Nabi, bahwasanya menempel air maninya Nabi ke sarungnya
Nabi, dan aku diperintahkan cukup hanya mengerik saja di apa namanya, dikerok gitu, dan tidak jangan ketawa ini mau terserah dong jorok kayak begini gara-gara ini, nah kering, dan tidak disuruh membasuh. Oh, gara-gara itu ulama ngotak-ngatik buku. Oh, ternyata tidak najis air mandi. Oh, terima kasih. Hadis ini viral oleh siapa sih perempuan itu yang mau cewek gampang bu, ya kan? Cewek begitu masalah apa namanya cerai di anggrek dua aja ribut, langsung gara-gara dia tuh aja. Tapi ini yang baik, oh, aku orang berarti gitu kali ya. Aku bersama Nabi Aisyah katanya naik mana kan Aisyah tahu dari mana lu? Ini cuma klik doang kata Aisyah. Nabi bilang begitu. Padahal Nabi ngomong nggak? Iya melalui siapa? Aisyah. Tapi kan ngomongnya yang lain tuh. Makanya pentingnya dinikahi Aisyah itu untuk bahas pribadi-pribadi kekeluargaan itu yang jadi masalah. Akhirnya dihukum. Oh, jadi air mani tidak najis karena berasal dari saripati makanan. Luar biasa. Terima kasih kita kalau ada Aisyah. Sampai hari ini para ulama bingung menetapkan air mani najis atau tidak. Gitu. Karena di situ bilangnya cuma jadi kalau misalnya malam-malam bangun mimpi, masa khawatir dah, oh air mani tidak najis. Karena karena dia bersumber daripada makanan gitu. Makanya Pak Haji dia tidak batal wudhu tapi wajib mandi karena ada hadis yang menyatakan bahwa air mandi wajib mandi itu luar biasa Pak. Jadi gode-gode kita jadi yang keluar dari kecuali air mandi. Yang berikutnya yang batal wudhu menurut mazhab Imam Syafi'i, wa masu qubulil adami, yaitu menyentuh kemaluan Adam, awi alqati duburihi, atau lingkaran duburnya dengan batinil kaf, yaitu dengan telapak bagian dalam, bila hail tanpa penghalang. Ini ada beberapa catatan ya Bapak. Nah, di sini yang batal adalah menyentuh kemaluan manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Yang penting manusia, pokoknya menyentuh kemaluan bagian depan belakang batal. Satu. Yang kedua, yang batal itu adalah lamisun wala malmus. Yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Paham? Yang batal itu saya nyentuh anak saya, burungnya, titiknya, mau cebokin, mungkin emaknya lagi pergi, saya udah wudhu. Karena anak saya begitu udah, ayah, kita emaknya cebok, gitu. Kita udah siap siap. Atau misalnya bapak kita udah tua, misalnya. Terus kita sentuh kemaluannya, yang kita nih yang itu lamis batal, malmus enggak, gambarannya di mana itu tadi. Sedangkan yang ketiga tetap lawan jenis batal, tetap batal. Ibu menyentuh kemaluan suami, ya mungkin suami sakit ya kan, tolong diganti celana dalam atau gimana, itu pikir bicaranya. Yang ibu ngebayangin macam-macam, Ustaz ngomong macam-macam aja, emang begitu kan kita pikir ya. Tapi begitu sebaliknya, bapak ibu menyentuh kemaluan ya dua-duanya batal, karena bicaranya bukan masalah kemaluan, tapi bicaranya adalah nanti pada konteks adalah lawan jenis. Misal ibu menyentuh kemaluan anak yang sudah balik, ya, bisa kesentuh bu, namanya awak misal gitu, nggak tahu ibu bisa pegang punya kemaluan anaknya misalnya udah besar, misalnya umur hidam gitu, pegang gimana itu juga.
tanpa penghalang, idam nggak batal, yang batal ibunya, begitu sebaliknya. Bapak pegang kemaluan anak baik perempuan maupun yang nggak ngerti, pokoknya fikih apakah anaknya sakit atau gimana, bapak batal, anak tidak, seperti itu. Labisun batal, wal mamus tidak batal. Terus yang dimaksud kemaluannya adalah manusia tadi, binatang tidak. Jadi kalau pertanyaan, saya punya kuda piaraan atau saya punya kambing, ya saya pegang-pegang gitu. Tahu ibu-ibu nyala kuda gitu, nggak tahu dia ngayal bapaknya sendiri nggak gitu kali pegang. Astagfirullah. Jadi kemana-mana ya, Vicky itu pertanyaan begitu, itu benar ada yang nanya, gimana batal nggak megang kemaluan bahimnya apa binatang? Jawabannya tidak, menurut sebagian madhab. Ini ada dua pendapat. Kalau menurut madhab yang satu lagi, Imam Syafi'i masih bilangnya batal. Kalau yang Syafi'i yang satu lagi bilang tidak batal. Jadi dua pendapat. Saya mengambil pendapat tidak batal. Ada lagi pertanyaan, benar-benar pertanyaannya ada lagi. Kalau kemaluannya buntung batal nggak? Ayo, kemaluannya buntung batal nggak? Ya, bicara iya kita bikin Ustaz nada-nada aja. Bisa terjadi ketika tukang bengkong tukang sunat, ya kan, mungkin dia menjaga air wudhu kan bisa aja Pak Julki, ya kan, nah, dipegang tuh kikilnya, ya kali mau dipakai buat sate kikil gitu, dipegang diambil kan, ini apa kemaluan kan ya tuh, yang kulupnya digunting dipegang, batal nggak? Kan sama-sama laki, ya kan. Saya tidak mau sunat sama saya, dipegang udah sunat kan, pegang sama saya. Atau anak saya sunat, Pak ini Pak kulitnya mungkin buat kenang-kenangan Bapak harus ditoples, ini bisa terjadi kan misalnya, terus saya pegang, batal nggak saya? Batal. Nah, maka menurut fikih Syafi'i, jumhur mayoritas bilang baik yang nyambung maupun yang terputus batal. Ya maksudnya yang si tadi itu nyatu enggak batal ya. Soal itu misalnya ada orang kita lagi perang kebom gitu dan dua meledak ini kemana-mana dah, ya, kita ambil juga gitu, batal juga yang ketemu itu doang lagi dah udah batal ya, tetap baik yang nyambung maupun yang putus. Bibat dinil kap, kalau zahirul kap tidak. Yang kelima catatannya, berarti mana zahir ini, mana batin ini? Berarti kalau kita memegang kemaluan sendiri, nggak tahu misalnya apa, dengan zahirul kap, ibu-ibu gatal area vital, bapak-bapak juga gatal area vital, kemudian apa nih, menyentuh dengan batinil kap, batal gitu, baik digaruk begini batal ya. Nah, tapi kalau dengan zahirul kaf kemaluannya bagian begini tidak batal, tidak. Jadi bapak habis sholat maghrib mulai ke isya 5 menit lagi nanggung, batal banget nih sosis bakar bapak nih, gimana caranya? Ya kan, digaruk 1000 kali juga nggak masalah gitu ya, tidak masalah. Nah, dipikirin. Tapi kalau pakai air bebas. Saya sekarang pakai sarung kan, tapi itu pakai dalaman kan. Terus saya gini-gini, nah, batal tidak? Tidak, karena ada namanya air. Ini namanya sarung, gamis, bahan plastik. Dengan kali itu pakai plastik nggak batal, tidak batal. Atau misalnya malas wudhu,
kemudian mungkin anak pakai apa tuh plastik apa namanya itu, kalau tangan balon yang buat operasi, nggak batal karena pakai penghalang. Sendiri juga begitu sama. Kalau dia pakai penghalang langsung ibu-ibu bisa gatal enggak, tapi kalau bapak-bapak juga kalau masuk tangan secara langsung batin lengkap batal. Tapi kalau ini tidak, mau berapa kali tidak. Nah, cuma kalau begini ya kurang puas juga. Yang begini apa yang gatal begini gimana ceritanya? Dan itu hanya versi mazhab Imam Syafi'i, tapi menurut sebagian seperti mazhab Abu Hanifah, maka yang batal menyentuh kemaluan istri bukan suami, karena hadisnya man massa farjahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluan farjinya maka batal. Tuh kata Abu Hanifah, karena hadisnya itu. Tapi bagi mazhab Syafi'i, farji mau laki-laki mau perempuan tetap batal. Itu man massa farjahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluan farjinya maka berwudu. Terus yang nomor berapa yang batal? Walam sul basyaratil ajnabiyyati ma'a kibari, menyentuh kulit wanita apa lawan jenis ma'a kibari beserta yang sudah besar. Segitu doang matanya. Kalau dijabarin bisa 3 lembar, 4 lembar. Pertama, kalimat langsung menurut mazhab Imam Syafi'i hakiki walaysa majaz, itu asli bukan sindiran atau majaz. Karena menurut mazhab Imam Abu Hanifah aula mastumun nisa dalam ayat itu diartikannya adalah majaz. Itu yang dimaksud adalah bersentuhan perempuan, yang dimaksud adalah bersetubuh alias berhubungan intim, baru batal. Nah, ayat apa namanya ayat tersebut. Sedangkan menurut yang lain juga sama, tapi ditafsir, diperinci. Bagaimana? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW juga menyentuh istrinya dalam keadaan berwudu. Terus bagaimana Imam Syafi'i menyikapi dan para ulama yang lain mengenai masalah menyentuh lawan jenis? Menurut mazhab Abu Hanifah, menyentuh perempuan yang lawan jenis la yang wudu mutlaqan, tidak batal wudu mutlak, baik itu lawan jenis ataupun atau bahasa kitanya mahram atau goer mahram, baik yang haram dinikahi maupun yang sah dinikahi. Pokoknya nggak ada istilah mahram dan mahram. Menurut Abu Hanifah nggak batal menyentuh kulit lawan jenis. Itu yang pertama. Yang unik lagi Imam Malik madhabnya dulu Darul Hijaz, sekarang dipakai di Emirat, sebagian di Qatar, Afrika, Sudan, Maroko, Tunis, Aljazair, itu pakainya Malik gitu. Apa katanya masalah menyentuh lawan jenis? Gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik bahwa menyentuh lawan jenis batal asalkan dengan syahwat. Apabila duna syahwatin au bi ghairi syahwat, kalau dia tidak syahwat enggak batal. Wah, unik lagi itu. Mau orang gede, mau anak kecil, mau balita, pokoknya kalau dia nyentuh batal dengan syahwat. Saya menyentuh anak-anak kulitnya gitu. Terus kemudian karena anaknya cantik 9 tahun 10 tahun misalnya, kemudian sinyal wifi saya tegang,
Iya catering sinyal wifi set nyambung gitu Pak Haji gitu, set sinyal langsung full batal walaupun pakai penghalang. Misal ada cewek gitu kan, terus sentuhan gitu kan, ini kita nggak tahu namanya orang ataupun punya hasrat apa sih, ya laki-laki wajar dong ya melihat yang sesuatu yang cantik, tinggal bagaimana mensikapinya aja, betul nggak? Jadi kalau kita lihat wanita cantik di jalan, ya, kalau ahli hakikat, Ustaz dia bilangnya cuma ya Allah betapa indahnya ciptaan Allah, beres kan? Iya, nakal-nakalin supaya kita syahwat tapi nggak bersahwat. Iya, ya kan kita kalau melihat apa namanya lautan, gunung, sesuatu yang indah, pernah nggak Bapak merasa dalam hati ya Allah betapa indahnya ini alam semesta, benar nggak? Apa gitu nggak pakai nafsu? Ya, pakai nafsu lah. Kalau Bapak nggak nafsu nggak ngaji hari ini. Ya, Bapak nggak bisa guling-guling di kasur ya karena nggak ada nafsu. Tapi sama ketika kita lihat perempuan cantik, ya tinggal diilatkan aja gitu ya Allah betapa indah ciptaan indah. Jadi kalau tubuh merah lihat ada cewek cakep kan bingung ya Allah maju salah mundur salah, nggak mungkin kita malah tabrak berarti macet sini ya, mundur nggak bisa, putar balik ya mau pulang. Jadi gimana dan udah pandang aja dah, tapi memandang ya Allah betapa indah ciptaanmu, beres kan? Itu masa saya bingung nih di jalanan gimana, ya udah ya begitu, anggap saja. Nah tapi kata Imam Malik kalau dia pakai nafsu batal, kalau enggak mau lawan jenis mau dipegang dicemuk-cemuk begini enggak batal kata Imam Malik. Nah, ada saja Imam Malik tuh, tapi luar biasa Imam Malik begitu pendapatnya kata Imam Malik. Jadi kalau Bapak mau ambil pendapat yang mana ya itu. Boleh nggak kita berpindah mazhab? Ya silahkan aja kalau tahu ilmunya, tapi jangan ditafek kan begitu. Oh pindah-pindah mazhab sesuai dengan selera hati dan bagaimana yang gampang. Kalau saya masalah wudhu saya belajar Pak Hanifah. Ntar kalau masalah jual beli, Imam Malik itu lebih enak. Itu nggak gini bisa. Ntar ditasahul kegampangin dalam urusan syariat begitu. Nah yang ketiga Imam Syafi'i. Tahu udah. Nah Imam Ahmad dulu. Karena bertanya kan Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Hambali. Nah kita yang hambal dulu. Imam Hambal, dia ngambil dua pendapat. Satu muridnya ngambil pendapatnya Imam Malik, satu lagi ambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Ahmad bin Hambal ngajinya sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya sama Imam Malik. Ini tiga manusia ini yang terbaik berbeda pendapat. Imam Ahmad mengambil pendapatnya Imam Malik sebagian, nggak ketemu Abu Hanifah tapi ngambil pendapatnya Imam Syafi'i sebagai murid Imam Malik kontrak banget jauh dengan gurunya. Jadi kalau hari ini ada ustadz berbeda dengan murid dalam masalah pendapat, jangan baper. Ya, jangan marah. Ustadz kiai di masyarakat curhat ke ustadz yang lain. Oh itu murid saya nggak nurut sama saya. Dibilang begini-begini jangan nurut ya. Ya nggak masalah, itu buktinya siapa? Imam Syafi'i beda. Lah murid lagi Imam Ahmad beda lagi sama Imam Syafi'i. Kalau mau kan berantai, tapi rupanya itulah khazanah ilmu. Jadi kata Imam Ahmad ada dua pendapat. Satu pendapat kayak Imam Malik, satu lagi pendapat seperti Imam Abu Hanifah. Sekarang Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Syafi'i menyentuh lawan jenis batal. Catatan. Nah, catatan ini. Pertama, batal jika itu adalah ghair mahram. Kalau mahram tidak batal mutlak.
Siapa yang mahram? Gampang bu, nah, simpelnya. Yang haram dinikahi enggak batal, namanya juga mahram. Kalimatnya yang haram dinikahi. Di TV bilang, oh kamu bukan apa, bukan apa namanya muhrim, gue muhrim gitu bilangnya. Oh muhrim, salah itu, salah. Kalau muhrim orang yang berihram, kalau mahram, iya, kalau muhrim orang yang berihram, kalau mahram yang haram dinikahi kan jauh bedanya. Ketika menyentuh, wah, gue muhrim, nah, itu harus diperbaiki bahasa Arabnya. Ya tapi jadi bahasa umum lah, kita harus memperbaiki. Bukan muhrim tapi mahram. Imam Syafi'i bilang yang haram dinikahi tidak batal. Siapa itu? Bapak. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Anak, adik, abang, sepupu. Tidak batal. Mertua tidak batal. Mertua. Jadi saya punya mertua perempuan, menyentuh tidak batal. Litakbid selamanya. Bukan ditakdir. Cerai itu sama apa? Istri mertua tetap nggak batal karena mertua. Tapi kalau istri ada mantan, istri batal nggak di situ? Batal, orang kita halal kita nikahi kan lawan jenis dia, dinikahilah sebab munakahan, maka hubungannya adalah jadi halal. Makanya diistilah muhalil. Kalau kita mau cerai talak 3 mau balik lagi harus pakai apa? Muhalil, yang halalin dulu. Nah sekarang ibu sama suami kok apa namanya sih dalam masalah babul aurat tapi bebas, iya karena udah halal dinikahi. Beda dengan masalah haram dinikahi kan karena halal, maka menjadi dasar hukum tidak batal wudu. Berarti kalau istri menurut Imam Syafi'i karena dia lawan jenis dan dia adalah bukan mahram, maka haram dinikahi. Kalau musyawarah, nah jalurnya musyawarah, jalur karena pernikahan seperti mertua tidak batal karena hubungannya adalah setelah dinikahi. Yang berikutnya yang tidak batal rokoah, yang satu susuan. Apa itu susuan? Ya, jadi dulunya seperti disusui, nah, maka tidak batal wudu. Itu yang pertama catatannya Imam Syafi'i. Yang kedua, kalau yang bukan, kalau yang haram tidak batal wudu. Yang kedua, bila hail dengan apa? Perantara ibu yang misalnya orang lain dah, sama suami, gimana biar nggak batal? Boleh pakai penghalang nggak? Misal, Pak mau mana Pak? Mau ke masjid, mau sholat maghrib, oh minta duit di beras sampai di warung, di Madura, ya. Ambil duit, daripada batal, Pak Haji, ambillah Pak Haji, sorban atau apa begini, ini duitnya batal nggak? Atau suami, istri yang udah pakai mau kena, ini, aku udah punya wudhu pakai sama, nah, akhirnya Pak di dalam mau kena kayak mau kagak kayak gitu. Sini duitnya batal nggak? Bisa ditutupin mau kena? Tidak. Jadi yang kedua pakai penghalang tidak batal wudu. Yang ketiga yang dimaksud adalah basyarah kulit. Selain kulit tidak batal wudu. Sinur wa zifrun syarun, gigi, kuku, rambut enggak batal wudu. Selain apa? Kulit, gigi, kuku, rambut, zinun, zifrun, syarun. Ingat itu apa tadi? Gigi, kuku, rambut. Ya istrinya misalnya lagi kampok punya wudu, dibelai rambutnya apa di istri. Dan sabar, ya nggak, I love you misalnya gitu, lagi gitu. Mulai mau ke musola, mau ke masjid, batal nggak Pak Haji? Tidak, rambut mulai
Iya gitu. Jadi saya mulai istri, wah ayah mulai aku udah punya wudhu, saya mau ngetes gitu ya kan. Oh nggak batal itu sama istri saya bilang, kenapa? Karena rambut bukan bagian dari kulit. Saya mau ngisi pengajian ya kan. Karena tadi sebelumnya habis makan kentang dicabein atau ikan balado hampir cabai di gigi. Udah lu ya kata istri tuh ada cabai di gigi gitu, saya begini masih ada, ya udah sama istri saya namanya istri ya kan. Giniin dipegang batal nggak? Enggak. Kuku gimana kuku? Mau ngadi-ngadi aja mau ngadu kuku gitu tes misalnya gitu ya kali kesentuhannya berasa apa kuku kan bisa sambil lewat itu kamu udah ngerasain dah romantika cinta dalam gitu kejar-kejaran wah ya kan ya, ayo lo bercanda gitu apa udah punya wudhu nah itu jangan ngambek kok ya kan itu bagian dari iya salah sih ibu nasihatin saya ya Ustaz itu romantika cinta Ustaz ya betul itu kadang-kadang kan kita lagi berumah tangga bu ya dari dulu ya di apa ya biasa India kecil-kecilan gitu ayo lo gitu nah itu sebenarnya bagus juga. Nah kalau kena kuku batal nggak? Enggak. Kalau pakai penghalang tidak batal. Nah tadi juga kuku rambut gigi adalah tidak membatalkan wudhu. Nah itu yang dimaksud adalah basyaroh kulit. Yang berapa tuh udah? Empat ya udah. Tadi apa tadi? Imam Syafi'i pertama kecualinya apa tadi? Ya, yang tidak batal yang haram. Terus ya sama. Terus yang kedua yang pakai penghalang tidak batal. Terus sinun, gigi, rambut. Nah yang keempat adalah yang tidak batal adalah selain orang dewasa. Artinya anak-anak mustahab atau mustahab bersahwat atau tidak bersahwat, maka anak-anak tidak batal. Jadi situ bapak-bapak atau ibu-ibu menyentuh lawan jenis anak-anak mau cium tangan nih masalah takdir di jalan gitu. Kakek padahal bukan kakek beneran, artinya memanggil kakek atau Pak Haji kopi, jangan nak, saya udah punya wudhu, enggak Pak Haji salaman aja ke anak-anak. Walaupun Pak Haji mazhabnya Syafi'i betul gitu, kecuali Pak Haji alhamdulillah ferobil atau nafsu mar'ah itu Imam Malik mazhabnya berarti batal. Tapi tidak Pak Haji ini Imam Syafi'i ya tadi gemes bangetnya anak kecil gitu kan. Terus salaman gitu umur 7, 8. Nah ini perkaranya begini, siapa yang mengukur anak-anak sekarang? Anak-anak bu, anak-anak pakai zaman ibu dulu ya bu. Sekarang anak kelas 4 SD 10 murid saya tuh diasuh oleh 4 orang ustazah saya udah pada balik kok, udah pada haid kelas 4 SD 5 SD mungkin sering nonton drakor kali ya, jadi dipancing adrenalinnya jadi apa namanya haid umur 10 tahun ya nggak percaya benar 10 tahun udah haid 11 tahun. Terus ngukurnya gimana? Emang kita tahu misalnya mau salaman entar udah main belum dah belum enggak gitu ya udah kita anggap saja menurut sebagian fikih Syafi'i yang lain yang penting anak-anak misalnya walaupun dia udah haid tapi masih anak-anak dianggap tidak batal. Tapi kalau kita melihat ukur aja wah ini kayaknya udah besar nih SMP ya batal karena sudah dewasa. Kalau anak-anak berarti enggak. Nah, ada lagi yang unik. Dewasa katanya, tapi disebut dengan ajuzah, atau ajuzatan, atau muawikin, atau muawikat. Wanita-wanita yang udah tua, jompo, ataupun yang sudah aki-aki, nenek-nenek udah reot. Terus saya salaman sama dia, enggak batal. Menurut sebagian mazhab Imam Syafi'i, ini yang udah tua banget gitu. Jadi Pak Julki
salaman sama nenek-nenek yang udah sepuhnya udah umur 70 ke atas gitu, cium tangan nggak batal. Kenapa? Karena udah tua banget gitu. Ya lagi siapa juga yang mau ngomong bener-bener ya, malu deh orang gitu, nenek-nenek 70 tahun diperkosa. Iya. Iya. Memang sekarang, waduh ampun dah. Begitu di bawahnya ternyata si nenek masih perawan. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya kayak itu kan kita bicara fikih sekali lagi. Kalau nenek-nenek kakek-kakek salaman tidak batal. Gitu. Menurut saya pernah begitu juga salaman. Ustadz nanti batal, enggak, orang dianggap ibu saya. Maksudnya nenek gitu. Pengajiannya kan saya kan rata-rata juga sama kayak ibu-ibu rumah saya. Iya, jamaah MC ngomong cucu gitu, udah pada tua gitu. Siang, Kamis siang, Jumat siang itu jamaahnya gepek, hot krim. Jadi kalau ngaji juga bawa minyak kapak, udah tuh. Nah, jadi saya cium tangan tuh. Iya, itu nyaji, kalau dia kan tahu nyaji. Ya. Ustaz terbatas Ustaz, enggak nyaji mah. Gitu. Oh gitu, wah panjang Ustaz. Pokoknya buat nyaji mah nggak batal sama saya. Saya bilang gitu. Bahkan saya cium-ciumin gitu maksudnya. Cium karena dianggap ya ibu, yang anggap saja ibu saya sendiri kan gitu. Iya, kecuali masih muda, kayak istrinya Pak Bobo saya nggak mungkin ketahuan habis saya. Bisa jangan. Wah, udah habis. Lanjut ya. Itu yang dimaksud dengan kulit. Kemudian yang selanjutnya wazawalul akli la naumu qa'idin mumakinin maq'adatahu. Nah, ini harus begini, hilang akal itu kategorinya apa? Satu, gila. Hilang akal. Baik gila permanen atau gila yang tidak permanen, batal. Gila yang permanen ya gila, layaknya orang-orang jalanan yang telanjang itu gila. Ada lagi gilanya tidak permanen. Sewaktu-waktu kampung umat ada tuh Pak di kampung saya begitu. Ini lagi normal nih, normal ya. Tapi giliran lagi naik, wah, mobil gorengan, bolong-bolong, mampu, gitu. Kita setengah jam sadar. Apa kata penyakitnya begitu? Dibawa ke rumah sakit jiwa, salah. Karena bisa sembuh, akhirnya dia tergantung pada obat. Ada, sampai sekarang dibawa lagi ke rumah sakit. Tapi normal, nyawut, apa? Assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum. Belum balik. Tapi giliran lagi nggak sadar, kesurupan, batal nggak? Dianggap gila, kesurupan. Ya kesurupan. Terus apa namanya, sebelum tidur ya, mau tuh dimak tuh begitu. Kalau di rumah sakit apa namanya, koma bahasa Arabnya mau tuh dimak atau sejenis mati suri lah gitu. Jadi kalau dia udah punya wudhu tabrakan, ya masuk ke rumah sakit, ya kan, tak sadarkan diri, nah itu namanya mati separuh lagi sebentar. Ya kalau kita bilang pingsan lah, setengah. Kalau pingsan kan sadar lagi juga batal. Mudah-mudahan mau maghrib bangun sengaja bangun apa? Nggak tahu saya berapa terbidah. Udah punya wudhu tadi tuh, wudhu lagi kan? Wudhu lagi karena dia hilang akal. Jadi bahasanya mati suri, koma, pingsan, batal. Menurut mazhab Syafi'i batal. Terus mana lagi yang disebut jawalul akli? Tidur yang posisi tidurnya itu tidak menempel. Nah kayak bapak-bapak ini kan makanan tahu yang posisi seperti itu. Kalau tidurnya sambil angkat kaki ya kan? Atau Jumatan kadang-kadang kan kaki diangkat dua itu
maaf ya, apa sih, nah, gitu kan begitu tuh, bangun-bangun ibadah Allah, wah khotibnya sesat nih, gak ada khotibnya, dia tidur, dibilang sesat di mata apa ini, gak ada ceramahnya gitu. Biar dia tidur aja, bangun-bangun ibadah Allah, ngomong sebelahnya, aliran sesat nih gak ada. Gimana nggak sesat tuh dia tidur, batal nggak? Batal, karena posisi seperti ini. Jadi harus yang tetap. Nah pertanyaannya adalah jika bersandar, ya kan, ataupun dengan bertumpu. Nah selama dia tidak posisi bawahnya, apa namanya, kedua pantat, itu tidak, misalnya seperti ini tidak, terus bangun lagi. Misal saya nih, ya misalnya harus nikmat, harus sombong misalnya, kalau tidur misalnya malam nih sambil segitu la ilaha illallah, ya udah gitu, misalnya sampai menjelang subuh, ya udah nggak batal, karena kan posisi seperti itu. Imam Abu Hanifah sholat subuh dengan wudhu air isya. Imam Abu Hanifah sholat subuh wudhunya isya, dan itu berlangsung puluhan tahun, bayangkan. Jadi kalau ulama yang seperti itu dibilang, wah ajaran mana, karena dia belum ngerasain. Kalau dibilang apa, ya benar, karena maksudnya seperti itu, dia posisinya sambil baca Quran sambil apa, kan bisa aja, tidak membatalkan wudhu. Dan Abu Hanifah itu karena tidak salat tahajud, nangis dia dalam Kifayatul Adhiyah. Kenapa? Dia balas, dia bayar, dia pondok di waktu sholat duha, sholat tahajudnya. Sholat tahajud, nggak sholat tahajud dibilang kesiangan. Kalau kita nggak sholat subuh dibilang kesiangan. Ini Abu Hanifah sekali nggak sholat tahajud, Pak, nangis, marah-marah, menyesal. Kenapa saya bisa kesiangan sholat tahajud? Sholat tahajud dibilang kesiangan. Kalau kita sholat subuh, nah itu, jadi kalau misalnya minas solihin jam 5 aja udah dibilang kesiangan gitu. Kalau idam, wah itu juga bangun kesiangan. Nah itu ya, tapi manusiawi. Dan itu Imam Abu Hanifah pakai wudhu seperti itu, jadi nggak apa-apa. Posisinya, tempat yang penting cara duduknya gitu. Lagi nggak batal, kecuali tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidurnya tidak batal wudhu. Itu yang kita baca tadi itu, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad asar. Itu hati Nabi itu karena tidak tidur, walaupun matanya kalau kita mata melek, hati tidur. Gitu. Kembali ya, jadi Nabi ini jadi tahu Bapak Ibu, jadi Nabi tidur tidak batal wudhu. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini aja Mas. Dan lanjut jadi panjang lagi terusan. Gitu yang dibatalkan. Oh ya, saya tambahkan, kalau madhab yang lain tambahan nih, kayak Abu Hanifah bilang memakan unta, daging unta batal. Yang berikutnya, makan yang dibakar langsung dengan api batal, seperti sate, apa sih, model barbecue atau apa yang langsung. Tapi kalau tidak langsung, tidak pakai wajan, pakai gorengan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil pendapat yang lain, makan sate batal karena langsung dari api. Sedangkan menurut kita Imam Syafi'i disunahkan saja jika kita makan yang langsung dari api seperti sate, barbecue, apa, sunnah berwudu lagi. Panjang nih kalau saya ceritain gitu. Tapi gara-gara sebetulnya gara-gara sahabat juga gitu. Singkatnya begini. Jadi ada yang ngumpul habis makan daging apa? Onta gitu, ada yang tuntut. Lagi kita terima kasih sama sahabat. Ya, mungkin sahabat sudah agak tahan kali ya. Bau aromanya tidak sedap. Yang bisa makan di sini mungkin
Kita gitu aja, woi siapa yang itu? Yang bisa tuh, lu ya, bukan. Rasulullah dengan bijaknya bilang begini, ya kan? Setelah makan muntah, mari sama-sama kita berwudu, gitu. Untuk mensiasati tidak ada yang dirugikan dalam hal tertentu kan begitu. Jadi Rasulullah bijak banget tuh. Wah, saling menuduh akhirnya setelah makan muntah maka berwudulah gitu. Jadi sahabat semua berwudu. Jadi nggak ketahuan siapa yang buang angin, luar biasa tuh. Kita tapi dari sahabat itu bijaknya apa namanya? Nabi yang bijak, terus jadi sahabat yang ketahuan sahabat. Nah, gara-gara ini jadilah hukum bahwa batal. Nah, ulama kita bilang oh tidak, karena Nabi sedang nyaru untuk menutupi daripada ada sahabat yang makhluk seperti itu. Luar biasa. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Bapak Ibu dan Robi. Dan salam. Iya, masih. Jadi kalau pertanyaan maluan dengan benar. Ya. Ini karena pribadi saya ya, ketika saya mandi, saya duduk balik kamar, ada surat kelihatan dalam atau apa, senggol gitu. Ada sengaja tuh biar nggak ada kelihatan. Atau enggak? Sholat, biasanya saya salaman. Kalau tahu apa? Karena menyentuh ibadah dalam itu kadang wajib Ya, betul. Oke, tetap itu amdan atau ghair amdan, sengaja atau nggak sengaja menurut Madzhab Syafi'i kalau bibatin dekat batal. Jangan lagi pakai celana dalam kesentuh, tinggal dirasa aja tadi kesentuhnya dalam apa luar. Kalau anda ragu-ragu yakin kayaknya bagian luar, ya udah yakin bahwa itu adalah tidak batal. Misalnya anda pakai celana dalam terus begini, nah posisinya kan begini, misalnya kan pegang, berarti bagian apa? Luar, ya udah nggak batal. Tinggal meyakini aja. Jadi nggak ada istilah sengaja. Wah, kalau nggak sengaja nggak apa enggak. Sengaja amdan atau ghair amdan, sengaja atau nggak sengaja batal. Bagian dalam. Jadi luar tidak. Jadi tinggal meyakinkan aja situ kuatnya kemana nih. Ya. Yang kedua, betul kalau lagi rumah tangga sholat misalnya terus langsung lah ya gampang aja tinggal pakai sarungnya diangkat gitu atau salah satu mau kenanya gitu kan cium gitu. Nah begini, oke baik. Tadi saya mau bahas juga lupa ada yang bagus. Hadis riwayat Abu Daud dari Nabi SAW, hadisnya hadis fi'li, bukan hadis qauli. Jadi Nabi tidak berucap, tapi sahabat lihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da isaihi summa yusalli wa lam yatawadda. Apa maksudnya? Karena Nabi bahwasanya ada Nabi, selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala mencium sebagian istrinya, summa yusalli kemudian sholat, falam yatawadda lalu Nabi tidak berwudu. Dari kalimat Nabi mencium, summa kemudian sholat. Nah ini jadi masalah. Falam yatawadda tidak berwudu. Rangkaian Nabi cium kemudian sholat dilihat oleh sahabat. Jadilah hadis. Bukan qauli, kalau aja diucap. Sahabat lihat gitu loh. Sahabat lihat. Oke. Ini hadis unik diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sedangkan Abu Dawud madhabnya Imam Syafi'i. Tuh. Kayak gini deh.
Imam Bukhari di dalam hadisnya Sahih Bukhari tidak ada menunjukkan bahwa kunut di dalam sholat subuh sunnah. Hadisnya nggak ada. Yang ada kunut nawazil nazilah. Tapi Imam Bukhari madhabnya Imam Syafi'i. Jangan konyol baru ilmu separuh. Nah ini Abu Daud madhabnya Syafi'i. Dia meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW mencium sebagian istrinya. Tapi ini hadis menurut sebagian ulama mursal. Maksud Imam Syafi'i bilang hadisnya mursal, artinya bingung ya, pokoknya tidak sahih lah gitulah, dan upload jadi tidak dipakai hadis itu. Oke. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, nah yang sebagian ulama yang lain selain Imam Syafi'i, kalimat kalau ada hadis karena di depannya karena ya dulu ma'al istimror menunjukkan kepada kontinuitasnya Nabi. Selalunya Nabi. Artinya kalau ada hadis annan nabiyya kana nabiyyu ana depannya ana lebih kuat karena dibandingkan dengan inna atau ana. Kenapa? Kalau ana inna sesungguhnya bahwasanya hanya penguatan. Tapi kalau karena bahasa Inggrisnya usually selalu biasanya. Ada dua hadis. Makanya ya kalau ngaji baru serumput jangan ngaku selapangan. Inna amakana, oh diadu nih dua hadis. Oh inna amakana sesungguhnya sama hadisnya, kekuatannya beda, gampang. Kalau karena berarti Nabi selalu tuh. Maka mayoritas ulama dari timur sampai barat, dari langit ketujuh sampai bumi paling bawah menguatkan pendapat bahwa tidak batal wudu menyentuh lawan jenis mutlak, baik itu mahram atau yang mahram. Ulama dari timur sampai barat mengunggulkan pendapatnya. Saya tanya, Ustaz ikut mana? Ya saya ikut Imam Syafi'i aja lah, selamat. Jadi saya baru seberapa. Lu kenapa? Imam Nawawi bilang begini nih, Imam Nawawi. Saya lupa kitabnya Majmu' apa dia bilang begini. Dibilang ya bahwa ulama seluruhnya timur sampai barat mengunggulkan pendapat bahwa tidak batal wudu, tapi saya tetap mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Oh, begitu. Nah, kita yang tinggal di larangan, yang baru 3-2 hadis itu juga kalau tidak tinggal larang sama ini, udah menyalain aja. Seilmu apa kita? Nah, jadi mengenai komentar hadis itu Pak, itu adalah menyikapinya bahwa kalau antum Imam Syafi'i dah pokoknya batal gitu. Kalau yang lain itu serah gitu aja. Saya cuma menggambarkan jadi ternyata hadis itu ada, tapi menurut komentar Imam Syafi'i adalah tidak dipakai, tetap memakai pendapat seperti itu. Kan kalau kita kan dipikir kayak tadi begini kan, saya nggak nyantumkan tadi habisnya ayatnya apa segala macam, benar kan? Kalau dia nanya dalil kan begitu mulut, mana dalil? Ya, namanya fikih udah instan bego. Kalau fikih itu udah instan. Kalau Anda mau tahu, maka Anda harus belajar sama kopi. Saya tanya sekarang, bikinin saya Indomie, udah jadi Indomie, mie, kuah, apalagi segala macam. Kalau mau tahu, ya harus belajar bagaimana cara membuatnya. Berarti harus jadi ahli usul, harus tahu ngeraciknya bagaimana. Itu yang namanya nasi segala macam instan, namanya fikih. Jadi nggak perlu tanya nasinya apa, cabenya apa ini loh. Tinggal makan kok, kita enak. Hanya dalil. Saya kemukakan begitu, makanya dipikir karena kayak gini nih matanya kan, mata doang. Kalau bagi orang yang sok mengkritik kan, mana dalilnya? Al-Quran wal hadisnya mana? Nggak ada. Wah, itu mana sih, ini kan fikih. Fikih kan instan, udah tinggal buat konsep aja gitu loh, ya kan? Kayak ente belajar komputer, ya kan software ada hardware. Ya nggak ngerti software, jangan ngomongin hardware. Yang ada hardware, software.
begitu ibu-ibu. Kalau nanti ya udahlah kita tutup aja. Iya, sopir apa gitu. Ya perangkat sopir ya. Kalau mau tahu hadir ya ahli orang usul nanti kali ini nggak akan ngerti fikih, berarti mengkombinasikan itu mustahil. Udah paham sistem OS operating system dengan berbagai hati lagi, ya udah itu mustahil mutlak. Malik Syafi'i gitu. Terus nanya ini pakai Linux apa pakai apa namanya Microsoft gitu. Udah ya cukup. Alhamdulillah. Tahu ngawur kemana-mana lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia karena berdua dia karena mustaqim sholat wajib alaihi wa sallam. Alhamdulillah ghafuri lil abdi fil qururi wal fardi fil umuri wa amaqatil quburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yahdi imama wa li anbiya idama wa ala al-alil kirami وصحبك النجوم بالقدوة الغرام بالعرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عداد قاس الزهد والحمد لله في البدء والتنادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jamaah yang telah masuk di pagi ini jaga sholat dan berdoa. Di YouTube lah. Nanti saya kirim ya, Pak.